Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatun Karisma, NIM 42180006, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktik pengalaman lapangan dari Rumah 2021 IAIN Pekalongan dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Happy Sista Devi MM. Yang pertama ada eksistensi kegiatan praktik atau magang bagi mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Praktik pengalaman lapangan atau PPL merupakan kegiatan penerapan suatu teori perkuliahan ke dalam praktek di lapangan. Teori tentang perbankan syariah secara konkret tidak terpisahkan dari kurikulum jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Praktik atau magang ini dirancang untuk meningkatkan skill mahasiswa yang lebih real dengan tujuan terjun langsung ke dalam dunia kerja di lembaga keuangan syariah. Idealnya, kegiatan PPL jurusan Perbankan Syariah dilaksanakan di lembaga pembuat kebijakan terkait dengan lembaga keuangan ataupun regulator lembaga keuangan syariah seperti lembaga zakat, asuransi syariah, baitul tamwil, dan lainnya. Kemudian, dengan adanya PPKM pandemi COVID-19, kegiatan PPL ini tidak dilakukan secara langsung pada lembaga tersebut. Melalui kegiatan PPL pada periode ini harus tetap berjalan dengan mengambil kebijakan PPL daring atau dari rumah. Hal ini diambil sebagai antisipasi pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya ada standar dan kompetensi dasar kegiatan praktik atau magang. Standar kompetensi kegiatan praktik pengalaman lapangan ini adalah mahasiswa mampu mempraktikkan teori perbankan dan keuangan syariah yang telah dipelajari oleh mahasiswa selama di bangku kuliah pada dunia kerja atau lembaga keuangan syariah. Kemudian kompetensi dasar yang hendak dicapai oleh mahasiswanya dalam praktik pengalaman lapangan adalah yang pertama, memperoleh pengalaman praktik industri di bidang perbankan syariah. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah, bermoral, dan bertanggung jawab kepribadian dan kemandirian yang baik bagi seorang muslim. Yang ketiga, memiliki sikap toleran. Yang keempat, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dalam kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya. Berikutnya ada permasalahan-permasalahan yang muncul selama PPL daring. Yang pertama ada editing konten. Bidang garapan yang dipilih yaitu literasi dengan luaran berupa infografis yang diposting di Instagram dan Facebook. Dalam hal editing konten, dalam mendesain sebuah konten harus memiliki keahlian tersendiri. Bagi orang awam yang sebelumnya belum mengetahui tentang editing konten, pastinya lebih susah untuk membuat dan merancang bagaimana desain yang nantinya akan dibuat dan diposting. Editing konten membutuhkan usaha yang tidak mudah dan harus belajar terlebih dahulu tentang desain. Yang kedua, ada permasalahan penentuan pemilihan literasi di bidang perbankan syariah. Literasi di bidang perbankan syariah yaitu terkait dengan e-commerce, perilaku konsumen, dan pemasaran relasional. Dalam hal ini, penentuan pemilihan literasi di bidang perbankan syariah sedikit bingung karena harus dipikirkan secara matang dan benar bagaimana keterkaitan antara masing-masing bidang dengan perbankan syariah dan pengaruh dari masing-masing bidang dengan perbankan syariah dan pengaruh dari masing-masing bidang dengan perbankan syariah lainnya. Selanjutnya ada permasalahan yang ketiga, yaitu yang dihadapi oleh pengelola zakat di Lazis Jateng Cabang Pemalang dalam memasarkan organisasi adalah kesadaran masyarakat dalam cara menghitung dan menyalurkan dana zakat infak dan sodakoh melalui organisasi pengelola zakat atau OPS. Saat ini masih banyak masyarakat yang lebih menyalurkannya secara pribadi ataupun langsung kepada yang berhak.
kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat, kemudian permasalahan terkait sumber daya manusia, terutama untuk lembaga amil zakat yang merupakan cabang dari lembaga amil zakat nasional. Terkadang terjadi individualisme kepemimpinan dalam institusi mengakibatkan organisasi kurang bisa maksimal dalam mengembangkan program kegiatannya. Selain itu juga tersentralisasi sistem manajemen organisasi menyebabkan lambatnya respon organisasi pengelola zakat karena semua harus melalui dan mendapat persetujuan organisasi pengelola zakat pusat terkait sumber daya manusia. Organisasi pengelola zakat mempunyai permasalahan juga yaitu kurangnya komitmen pengurus pada keberadaan lembaga. Selanjutnya ada analisis dan solusi dari permasalahan yang muncul tadi. Yang pertama, editing konten. Cara mengatasinya dalam hal editing konten yaitu sebelum membuat konten infografis ataupun video, mencari referensi dan ide-ide terlebih dahulu terkait infografis yang akan dibuat di aplikasi Instagram maupun Pinterest. Selanjutnya, belajar editing konten berupa infografis dan sedikit demi sedikit secara perlahan. Yang kedua, penentuan pemilihan literasi di bidang perbankan syariah. Sebelum menentukan literasi di bidang perbankan syariah, mencari tahu terlebih dahulu terkait hal-hal yang pembaca belum atau masih kurang mengetahui informasi mengenai bidang perbankan syariah. Mencari referensi terkait bidang perbankan syariah yang dipilih dan menentukan bagaimana keterkaitan yang dipilih dengan perbankan syariah agar pembaca mengetahui dan maksud dari informasi yang disampaikan. Penentuan pemilihan literasi di bidang perbankan syariah saya mengambil di lembaga keuangan syariah yaitu di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah di Lasis Jateng, Pemalang. Kemudian yang ketiga, solusi dari permasalahan organisasi pengelola zakat. Yang pertama, melaksanakan pemasaran hubungan dengan cara memperhatikan dan membina hubungan baik dengan penyumbang rutin, memahami keinginannya, serta memuaskannya. Hal ini akan mengurangi biaya pemasaran ataupun marketing karena biaya untuk mempertahankan penyumbang lama dibanding biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penyumbang yang baru. Sebaiknya mulai dirintis database penyumbang. Organisasi pengelola zakat melakukan diversifikasi program. Dengan memahami profil penyumbang, maka organisasi pengelola zakat akan lebih mudah memahami keinginan dan kebutuhan si penyumbang, sehingga program-program yang dilaksanakan organisasi pengelola zakat lebih bervariasi dan sesuai dengan keinginan penyumbang. Selanjutnya ada jenis luaran. Jenis luaran yang dipilih yaitu berupa konten video ataupun poster. Media online yang digunakan untuk upload bahan ataupun materi literasi yaitu di Instagram. Jumlah luaran sebanyak 20 luaran yang terdiri dari infografis dan video singkat. Materi literasi yaitu berupa yang pertama pengertian lembaga keuangan syariah, yang kedua macam-macam lembaga keuangan syariah, yang ketiga pengertian lembaga keuangan syariah, bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Yang keempat, contoh lembaga keuangan syariah non-bank yang berperan dalam pertumbuhan berupa konten infografis yang diposting di Instagram. Yang kelima, pengertian Lasis berupa konten infografis yang diposting di Instagram. Yang keenam, konsep dasar dan sejarah Lasis Jateng Cabang Pemalang. Yang ketujuh, kategorisasi Lasis Jateng Cabang Pemalang. Yang kedelapan, visi misi Lasis Jateng Cabang Pemalang. Yang kesembilan, sistem manajemen Lasis Jateng Pemalang. Yang ke-10, strategi pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Lasis Jateng Cabang Pemalang. Selanjutnya yang ke-11 ada pengertian zakat, infak, dan sedekah berupa konten infografis yang diposting di Instagram. Yang ke-12 ada dasar hukum zakat, infak, dan sedekah. Yang ke-13 ada tujuan dan manfaat zakat, infak, dan sedekah. Yang ke-14 ada klasifikasi kendala dalam pengelolaan zakat,
dan pelaksanaannya. Yang ke-15 ada pendistribusian zakat, infak, dan sedekah yang ada pada Lasis Jateng Cabang Pemalang. Yang ke-16 ada sistem penghimpunan zakat, infak, dan sedekah. Yang ke-17 ada sistem penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Yang ke-18 ada perbedaan zakat, infak, dan sedekah berupa konten infografis yang diposting di Instagram. Yang ke-19 ada syarat harta yang wajib disakati berupa konten video singkat yang diposting di Instagram. Kemudian yang terakhir ada tabel zakat, infak, dan sedekah berupa penjelasan mengenai wajib zakat, kadar zakat, dan waktu pelaksanaannya berupa konten video singkat yang diposting di Instagram. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya berdasarkan praktik pengalaman lapangan dari rumah atau PPL daring yang dilaksanakan selama 40 hari, dapat disimpulkan bahwa PPL daring jurusan Perbankan Syariah merupakan salah satu bentuk kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan oleh mahasiswa guna meningkatkan kemampuan mahasiswa yang lebih nyata dengan terjun langsung ke lembaga keuangan syariah. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 tidak memungkinkan untuk melaksanakan praktik secara langsung, sehingga alternatif yang dipilih yaitu melalui kegiatan PPL ini dilakukan secara online dari rumah. Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi pencegahan penyebaran dan memutus mata rantai COVID-19. PPL daring dilaksanakan oleh mahasiswa dengan memilih bidang garapan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan pengalaman langsung selama PPL daring, maka saya selaku penulis mempunyai beberapa saran serta masukan kepada yang pertama, IAIN Pekalongan. Akan lebih baik jika sebelum pelaksanaan PPL daring diadakan seminar atau pelatihan terkait editing konten supaya mahasiswa mampu mempunyai gambaran atau perencanaan bagaimana desain konten yang akan diposting, karena tidak semua mahasiswa mempunyai skill dalam hal editing konten. Yang kedua ada saran bagi mahasiswa, akan lebih baik jika tidak mementingkan ego masing-masing, mengingat pada awal pelaksanaan beberapa mahasiswa menuntut untuk PPL dilaksanakan secara langsung di lembaga keuangan. Namun, melihat kondisi pandemi COVID-19 saat ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan PPL secara langsung di lembaga keuangan syariah tersebut.